Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Di masa lalu ketika PNI zaman Soekarno menjadi dua kelompok, ada PNI nasionalis, ada PNI pendidikan, Bung Firdaus. Jadi pertengkaran-pertengkaran elit di Indonesia itu sering terjadi. Juga dulu ada PKI, ada Murba ya. Nah, itu juga mengalami pergeseran-pergeseran. Saya kira, tetapi mereka secara gentle melakukan pergeseran itu sesuai dengan ideologi yang dia punya. Nah, pertengkaran elit ya, Megawati, Jokowi misalnya, PDIP gitu ya. Tapi ini kurang gentle gitu Jokowinya. Ya, harusnya dia bikin partai saja gitu ya. Dan Megawati secepatnya memecat Jokowi ketika dia tidak sesuai lagi dengan haluan partainya. Nah, inilah saya kira pertengkaran elit bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Pertengkaran elit akan membentuk dinamika politik, positivisme politik yang lebih baik, Bung Firdaus, ketika itu ternyangkut, tidak hanya menyangkut elit, tapi menyangkut isu-isu atau harkat masyarakat banyak, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi setelah kemarin, Sekjen PDIP menyampaikan bahwa Presiden Jokowi, Presiden ketujuh Indonesia, tidak lagi menjadi bagian dari anggota Partai Demokrasi dan Perjuangan. Tidak hanya Jokowi, tetapi juga ditegaskan bahwa anak dan mantu Presiden Jokowi juga bukan merupakan bagian dari PDIP begitu. Dan salah satu alasannya karena keluarga Jokowi dianggap tidak lagi sejalan dengan garis perjuangan PDIP yang selama ini begitu ya, tidak sesuai dengan norma dan etika yang menjadi dasar perjuangan PDIP. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kira-kira nanti kemana arah politik dari Presiden Jokowi setelah tidak lagi menjadi kader PDIP? Apakah Presiden Jokowi seperti yang disampaikan kepada media mengatakan bahwa dia akan menjadi partai perseorangan gitu ya, atau membentuk partai perseorangan keluarga begitu? Itu yang menarik untuk kita lihat gitu. Dan di samping itu, kalau kita lihat dengan dipastikan bahwa Presiden Joko Widodo bukan lagi merupakan bagian dari anggota besar PDIP, maka publik juga melihat bahwa PDIP memiliki ketegasan begitu ya, dengan kata lain berani melepas seorang presiden yang memiliki pengaruh besar di dalam politik atau pengaruh di dalam elektoral begitu ya, dan kemudian tidak lagi menjadi bagian dalam pergerakan PDIP. Pada satu sisi, bisa saja posisi ini juga berdampak kepada popularitas atau tingkat pemahaman publik pada PDIP. Tapi sekali lagi saya pikir secara dari sisi politik ini merupakan suatu keharusan gitu ya, bahwa partai yang menganggap kadernya tidak sesuai atau berbeda haluan atau etika atau melanggar peraturan itu harus diberikan sanksi atau diberikan penegakan aturan yang jelas, Bu Meldi. Iya, ini konsep dasar ya dari diri masing-masing. Berarti konsep dasar ideologinya. Misalnya Megawati tentunya ya adalah Soekarnoisme. Dan Jokowi dia tidak mengelaborasi konsep dasarnya. Jadi kalau kita berdiri di konsep dasar kita secara ideologis, Bung Firdaus, mau ikut partai mana, mau ikut segala macam, kita firm terhadap ideologi yang kita anut secara individual, secara pribadi. Sehingga apapun guncangan-guncangan politik yang terjadi, kita firm, kita jalan lurus terhadap diri kita, Bung Firdaus. Nah, di elit Indonesia itu, dia tidak melihat ideologi sebagai fondasi dasar dirinya. Terlalu di Indonesia orang melihat peluang-peluang politik yang dielaborasi, dijadikan sebuah peluang-peluang yang bisa dieksekusi dengan keuntungan politik, keuntungan uang, keuntungan popularitas, dan keuntungan lainnya yang kadang-kadang jauh dari ideologi. Dan percaturan politik Indonesia saat ini bukanlah percaturan ideologi, tapi percaturan keuntungan-keuntungan segelintir elit untuk terus berkuasa. Jadi adalah sebuah fenomena politik untuk berkuasa, bukan fenomena perjuangan ideologi yang panjang yang perlu dilakukan di Indonesia. Dan inilah yang membedakan misalnya beberapa negara-negara yang kuat ideologinya dan di Indonesia itu tidak terlihat gitu, Bung Firdaus. Sehingga konsep dasar atau bagaimana Indonesia melangkah ke depan firm terhadap ideologinya itu tidak terjadi, Bung Firdaus. Iya, betul Bu Medi. Jadi kalau kita bicara bagaimana misalnya menjalankan ideologi atau garis perjuangan begitu ya, secara lurus, secara benar begitu ya, bagian dari salah satu politik yang menjadi ciri dalam demokrasi begitu ya. Dan sebenarnya hal ini yang tidak terlihat di dalam ya masa-masa akhir Presiden Joko Widodo begitu ya. Dalam 2-3 tahun terakhir terutama begitu. Dan saya pikir ini juga menjadi salah satu catatan, tanda kutip ya, bagaimana politik abu-abu, politik yang notabene misalnya seolah-olah iya tetapi tidak begitu ya,
atau politik yang secara norma dan etika itu bertentangan walaupun sangat halus misalnya. Itu yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi tanda kutip begitu. Di dalam skema misalnya sengketa atau misalnya kejadian dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pencapresan kemarin gitu ya. Kemudian juga keputusan EMA dan beberapa lain yang terkait misalnya di dalam bagaimana politik kenegarawanan begitu ya. Dan saya pikir gitu ya, pada posisi ini misalnya ini yang menjadi salah satu titik lemah sehingga itu yang tidak menjadikan apa yang menjadi salah satu cap buruk di dalam evaluasi atau penilaian seorang Presiden Joko Widodo begitu. Dan pada akhirnya diputuskan bukan merupakan bagian dari kader PDIP begitu. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh misalnya ya entah itu PDIP atau partai yang lain begitu ya di dalam menegakkan aturan atau norma, saya pikir itu salah satu pembeda, salah satu yang menjadi menjadi alat untuk mengukur apakah memang partai politik itu memiliki aturan main atau tidak, memiliki mekanisme nilai atau tidak begitu. Dan kalau itu dilakukan misalnya, maka publik bisa menilai misalnya bahwa partai yang bisa bekerja secara benar, ada yang juga tidak begitu ya. Dan di sisi ini kita bisa melihat misalnya bagaimana misalnya mekanisme reward dan punishment itu masih bekerja begitu. Terlepas apakah orang atau misalnya anggota atau yang dipecat atau yang diberhentikan itu memiliki pengaruh besar atau memiliki kekuatan politik yang besar misalnya. Karena nilai atau prinsip harus menjadi pilihan-pilihan atau takaran utama dalam menentukan kebijakan begitu. Jadi saya pikir ya ini satu pembelajaran baik itu untuk PDIP sebagai partai politik ataupun juga seorang Presiden Joko Widodo ataupun juga putra dan mantunya gitu sebagai makhluk politik misalnya, bahwa di dalam garis partai politik atau pekerjaan politik masing-masing ada aturan mainnya dan orang harus ikut dalam aturan main itu, harus ikut dalam prinsip dan nilainya sehingga misalnya itu bisa menjadi pembelajaran untuk bersama Bung Aldi. Iya, Thatcher, Reagan, termasuk Mahathir Muhammad gitu ya. Kemudian juga berapa tokoh-tokoh politik, presiden-presiden, pemimpin dunia, dia firm di ideologinya gitu. Hingga dia bisa membangun masyarakat secara lebih baik gitu ya. Ini saya kira Indonesia mengalami kedangkalan ideologi ya. Ya, kita berharap Prabowo kembali mengelaborasi ideologi sosialis Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia adalah sebuah negara sosialis gitu, sesuai dengan konstitusinya. Dan ini kita berharap seperti Jokowi sebagai sebuah catatan sejarah, sebuah catatan kaki Indonesia, kita tidak perlu mengulangi lagi. Dan ini ketika seorang figur pemimpin itu mengalami deideologisasi dan sangat praktikal, ini berbahaya, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi ya artinya sebagai sebuah pembelajaran, sebuah sebuah mekanisme reward dan punishment begitu ya. Seorang pemimpin atau calon pemimpin itu datang dan pergi begitu. Nah, tinggal bagaimana nanti partai politik atau organisasi masyarakat menjadi wadah orang untuk bereksplorasi, untuk mengembangkan diri, untuk menempa sebagai bagian dari kaderisasi atau menempa kepedulian kepada masyarakat misalnya. Dan kalau kita lihat gitu ya, apa yang terjadi dalam pembelajaran politik Indonesia di dalam beberapa tahun terakhir dalam sisi demokrasi, dalam sisi human right atau dalam sisi prinsip-prinsip kepastian hukum, kita mengalami sedikit ketidakpastian, mengalami sedikit kemunduran misalnya. Dan mudah-mudahan misalnya dengan pemerintahan Prabowo, ya kalau memang nanti memiliki komitmen kepada demokrasi, kepada kepentingan rakyat, kepada anti korupsi dan seterusnya, maka nilai-nilai ini bisa ditegakkan, bisa dimunculkan kembali sebagai sebuah harapan untuk publik, Bu Meli. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu siklus dalam negara demokrasi begitu ya. Tinggal bagaimana nanti kita bisa memperbaikinya atau menjadikan pembelajaran untuk kepentingan bersama. Jadi sekali lagi ya kepentingan publik harus tetap kita jaga, kepentingan demokrasi harus kita dewasakan begitu untuk kepentingan rakyat bersama, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama terima kasih Bung Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.